Iya, semangat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar kalian semua? Baik. Luar biasa ya. Barusan saya terima kabar bahwa Mahkamah Konstitusi itu memutuskan partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi di DPRD. Seru banget nih. Wah, ini Ridwan Kamil bisa nggak jadi nih lawan pencatut KTP. Luar biasa ya. Ya, putusan MK itu yang menggemparkan istana, ya, itu merupakan ketok palu hakim yang mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 60. Kalau yang heboh itu kan perkara nomor 90 tahun 2023 ya. Ini perkara nomor 60 tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Buruh ya, Said Iqbal dan teman-teman itu, dan juga Partai Gelora. Partai Gelora. Kok ada Partai Gelora? Berarti kita harus berterima kasih kepada Mas atau Bang Fahri Hamzah ya. Luar biasa. Ya, memang putusan dibacakan dalam sidang di gedung MK tadi itu ya. Selasa ya, hari ini ketika saya tapping ini hari Selasa tadi, itu Pak Hakim mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Partai Buruh dan juga Partai Gelora terhadap Undang-Undang Pilkada. Undang-undang apa? Undang-Undang Pilkada. Ini ada yang aneh nih. Kenapa tiba-tiba putusannya kok menarik ya? Dan terkesan MK ini kembali ke jati dirinya, netral. Oh, ternyata Paman Usman gak ikutan. Ya, artinya apa putusan ini? Artinya Pilkada Jakarta akan berlangsung sengit. Karena partai yang ditinggal koalisi gendut, yaitu PDI Perjuangan, kemungkinan besar tetap bisa mengajukan kandidatnya. Dan ini bakalan seru. Tapi sebelumnya ada pengumuman ya buat teman-teman semua, buat kawan murid semua, ya, buat anak didik Pak Jo yang sudah punya KTP di Jakarta, tolong dicek baik-baik ya. NIK kalian itu di daftar pendukung calon independen Pilgub Jakarta atau tidak? Coba dicek dulu, apakah nomor induk kependudukan kalian dicatut atau dicuri oleh rezim? Masa rezim kerjanya nyuri KTP ya? Nggak berwibawa banget. Karena di kelas sebelah ini sedang rame loh. Ada kasus pencurian yang masif berupa data KTP warga Jakarta yang mendadak tercantum sebagai pendukung calon independen Dharma Pangriku. Padahal kenal aja kagak. Mungkin kenal aja enggak. Bayangkan, tiba-tiba KTP-nya nongol, ya kan? Tahu aja enggak. Ikut sosialisasi juga belum pernah. Ngerti programnya aja enggak. Apal mukanya aja enggak. Kok mendadak ada ratusan ribu data warga Jakarta tercatat sebagai pendukung dengan bukti data KTP mejeng di websitenya KPU. Ini ulah siapa? Coba, ini arahnya kemana? Ini modus baru kecurangan pilkada. Ya, kita mulai pelajaran kelas politik hari ini dengan mata pelajaran pokok PJOK ya. Nih, kalau saya udah bawa bola basket ini PJOK ya. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Ya, dengan pokok bahasan demokrasi sehat dimulai dari presiden yang waras. Iya, kawan murid semua, setelah tadi pemanasan ya, bahkan sampai panas banget. Kita mulai saja pelajaran hari ini, dan tentunya kenapa saya pegang bola basket ini ya. Karena saat ini, di kehidupan demokrasi kita saat ini, bola politik sepenuhnya dikuasai oleh oligarki. Dikuasai oleh elit politik yang bersekongkol. Elit politik yang bersekongkol. Hanya saja persekongkolan politik kali ini tidak seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya. Tapi persekongkolan kali ini karena hanya diorkestrasi oleh satu orang, dikerjakan oleh dua orang, dinikmati oleh beberapa orang, dan membuat marah jutaan orang. Itu soal politik ya, kenapa harus ada PJOK ya? Karena kenapa ada bola? Ini soal bola politik. Persekongkolan yang jelas terlihat nih, kawan murid semua, adalah setelah soal Pilpres kemarin itu terjadi pada pilkada hari ini. Kita lihat, bukan cuma di Jakarta, minimal di beberapa provinsi dan kota yang strategis. Indikasi persekongkolan jahat ini sangat jelas terlihat. Nah, sekarang kita ambil contoh yang di Jakarta, yang hari ini heboh bukan main.
Dari dulu pemilihan gubernur di Jakarta itu selalu menjadi perhatian publik seluruh Indonesia. Pilkadanya di Jakarta, pilgubnya di Jakarta. Nah, di Jakarta ini hanya ada pilgub, nggak ada pemilihan wali kota ya. Maka menjadi atensi seluruh publik Indonesia. Kenapa begitu? Ya karena memang strategis sekali. Dengan APBD ya di Jakarta ini, nyaris 90 triliun tiap tahun. Tiap tahun biaya operasional Provinsi Jakarta itu nyaris 90 triliun. Itu kalau dibagi itu sama dengan 7,5 triliun per bulan, alias 250 miliar per hari. Jadi kalau menjabat gubernur di Jakarta tiap hari dipaksa menghabiskan uang sebanyak 250 miliar. Bayangkan gimana rasanya jadi pejabat yang dipaksa untuk buat belanja ya, untuk belanja daerahnya itu sebanyak 200 miliar tiap hari. 250 miliar tiap hari gubernur di Jakarta diminta menghabisin. Tuh habisin. Gimana nggak membuat siapapun ngiler untuk berkuasa di Jakarta? Selain juga Jakarta itu adalah etalase politik paling manjur untuk siapapun yang jadi gubernurnya. Dulu Jokowi itu cuma perlu setengah periode, 2,5 tahun untuk bisa jadi presiden. Expose-nya memang tinggi sekali. Jadi pejabat di Jakarta, terutama gubernur, expose-nya itu tinggi sekali. Nih, kalau Anda jadi gubernur di Jakarta, ibarat kata nih, batuk aja, itu diliput media nasional, bahkan internasional. Batuk diliput oleh media, apalagi masuk gorong-gorong. Jangan batuk ya. Anda sarapan, ternyata sendoknya ketelan. Wah itu expose-nya luar biasa. Padahal nggak ada news-nya juga. Itu kalau di Jakarta. Nah kalau sekarang di Jakarta ada pejabat gubernur yang sudah menjabat hampir 2 tahun dan juga sendirian tanpa wakil, tapi nggak dapat momentum apa-apa, itu bisa jadi memang beliau itu nggak doyan jabatan. Balik lagi ke soal Pilgub Jakarta ya. Oh kita nggak ngomongin pejabat gubernur, nggak. Nah kawan murid sekalian, setidaknya hari ini yang mencuat itu ada 3 figur. Di Jakarta nih ya, soal Pilkada Jakarta, soal Pilgub Jakarta, setidaknya ada 3 figur yang selalu diomongin belakangan ini. Ya, ada 3 figur itu yang digadang-gadang bakal maju Pilgub. Yaitu yang pertama Anies yang diusung oleh PKS awalnya, dan juga PKB rencananya. Kemudian ada Ridwan Kamil oleh Kim, Koalisi Indonesia Maju, dan ada juga calon independen yang namanya Dharma Pongrekun. Nah, peta politik berubah cepat sekali. Dengan ngilernya PKS atas berbagai tawaran koalisi penguasa, atau biasa disebut Kim itu, sehingga keluar istilah Kim Plus. Dengan masuknya PKS ke koalisi itu. Kim Plus itu maksudnya Koalisi Indonesia Maju plus PKS dan yang lainnya. Peta koalisinya berubah cepat. Peta koalisi berubah, lalu otomatis peta kandidat juga berubah. Anies Baswedan yang tadinya didukung PKS itu jadi kurang dukungan. Karena PKB juga ngiler tawarannya Kim. Sementara calon independen Dharma Pongrekun itu tadi awalnya juga tidak memenuhi syarat dukungan berupa jumlah KTP yang kurang banyak. Jadi awalnya ada 3 kandidat tadi, Anies, Ridwan Kamil, mungkin juga ada Ahok juga. Lalu ada Dharma Pongrekun itu. Tadinya Dharma Pongrekun ini nggak cukup KTP-nya. Anies juga sudah ditinggal oleh koalisi lain. Maka Ridwan Kamil dan wakilnya yang dari PKS terancam melawan kotak kosong. Dan saya juga sepakat, kalau lawan kotak kosong, Ridwan Kamil meski pasangan dengan Ariel Noah sekalipun akan kalah di Jakarta. Ariel ya? Iya. Kalau lawan kotak kosong, Ridwan Kamil meskipun didampingi Ariel Noah berikut sama band-bandnya sekalipun itu akan kalah. Kenapa begitu? Karena menurut saya di Jakarta itu cuma ada pemilihnya Anies dan pemilihnya Ahok. Jadi kalau ada 2 orang ini nggak ikutan Pilgub, maka siapapun calonnya orang Jakarta lebih suka kotak kosong. Kotak kosong. Kotak kosong adalah simbol perlawanan rakyat atas arogansi penguasa. Menghancurkan demokrasi di Jakarta. Ya, begitu melihat potensi lawan kotak kosong, maka mendadak terjadilah kelucuan terbaru dan terupdate di dunia Pilgub Jakarta, yaitu indikasi pencurian KTP warga Jakarta. Cuma buat memenuhi syarat dukungan calon independen itu tadi. Gila ini sih. Edan menurut saya. Edan ya teh, kata orang Jawa Barat mah. Aduh ampun. Ya. Dan yang menarik adalah KTP yang dicuri itu
terkesan buru-buru. Ya namanya orang nyuri mana ada yang santai ya. Nyuri rata-rata memang buru-buru. Ini saya simpulkan dari para korban pencurian KTP itu ada nama-nama seperti misalnya ada kader PDI Perjuangan. Kan lucu, ngapain kan di kader PDI Perjuangan dukung independen. Ada juga misalnya mantan pegawai KPK. Ada relawan Anies dan relawannya Pak Ganjar. Dan yang lebih lucu lagi adalah masa ada KTP anaknya Anies Baswedan dicuri juga. Nyuri sih nyuri, ini harus dibaca dulu dong. Ya karena buru-buru itu tadi. Ya ngapain keluarga Anies kirim KTP buat dukung Dharma Pangrekun? Ya gitu ya, tidak ada kejahatan yang sempurna. Dan banyak pihak meyakini kejadian ini bukan nggak sengaja loh. Kejadian pencurian KTP itu bukan hasil kerja tim sesnya Dharma Pangrekun. Itu kata teman-teman di sosial media. Yang juga nggak ada yang tahu siapa itu, sebenarnya juga nggak ada yang tahu siapa sih tim sesnya Dharma si ini, nggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal juga. Kejadian pencatutan KTP ini sengaja didesain oleh tangan berkuasa untuk memaksa Pak Dharma itu dan juga wakilnya itu yang dari PK, dari mana saya nggak tahu itu, untuk ikutan berlaga di Pilgub Jakarta supaya apa kawan murid? Supaya apa? Calon independen ini dipaksakan untuk ikut supaya apa? Iya betul, betul sekali. Supaya Ridwan Kamil dan wakil yang dari PKS itu tidak lawan kotak kosong. Gampang ditebak ya. Orang ya, kalau salah itu memang begitu ya. Apa-apa takut, apa-apa bikin takut. Jadi parno ya. Saya ada teman saya namanya Bagus tuh. Dia takut banget dimarahin ibunya. Kalau ada orang tua teriak sedikit, dia stres. Padahal bukan ibunya, itu namanya parno. Orang ini juga begitu. Ya, bayangin, Ahok itu menakutkan bagi mereka. Makanya diusahakan di penjara dulu. Pak Anies itu juga menakutkan bagi mereka. Makanya dijegal dan siapapun yang dukung Pak Anies disandera. Yang terakhir, sama kotak kosong aja takut. Parno ya, apa gampang takut. Rakyat sih saya yakin nggak takut sama kotak kosong. Saya yakin mereka lebih takut sama pemimpin yang idealismenya kosong. Iya. Dapat aja ya. Lumayan lah usaha ya. Lalu kawan murid sekalian, kalau kemudian Ridwan Kamil dan juga wakilnya yang dari PKS itu, siapa namanya itu, pada 27 November nanti lawannya ya si Dharma Pangrekun ini, menurut saya ya sama aja dengan nggak ada pilkada di Jakarta. Ya buat apa? Toh mereka sudah kondisikan semua agar ini jadi pilkada yang pesertanya tunggal. Mereka sudah mengondisikan segala cara dengan ancaman atau dengan buayan, ya kan? Dengan logistik melimpah atau dengan ancaman lembaga rasuah. Ya, sehingga yang berlaga ya cuma pasangan yang istilahnya itu direstui oleh istana. Yang lain minggir saja. Kota-kota gua semau gua. Kota aing kumaha aing, kira-kira begitu. Nah, daripada menghabiskan biaya pilkada yang konon jumlahnya sampai 27 triliun, ya, itu bisa berhemat kalau Jakarta nggak usah ada pilkada. Ya, itu sudah benar itu kata si Mas Fahri Hamzah itu. Tapi itu kemarin. Hari ini situasi berubah. Ya. Karena kalau misalnya memaksakan pilkada padahal calonnya cuma RK, itu pemborosan. Sudah nggak perlu ada pilkada, tunjuk aja sehingga mengurangi dosa pura-pura ada demokrasi di Indonesia. Pura-pura demokrasi, tapi kandidatnya hanya itu. Sehingga mengurangi tenaga yang nanti pura-pura kampanye keliling Jakarta. Sehingga mengurangi emosi nanti buat orang-orang yang pura-pura debat di TV swasta. Jadi kalau ngakalin soal demokrasi, ini sih gila menurut saya. Dan kalau mau gila, sendiri saja. Ya maksimal sekeluarga saja. Jangan ajak seluruh warga Jakarta. Sehingga kalau mau sinting ibaratnya, ya satu koalisi saja. Jangan ajak-ajak rakyat ikut edan juga. Ampun ya, pilkada Jakarta. Tapi kemudian keputusan MK hari ini merubah peta kandidat. Merubah peta koalisi. Karena tidak ada lagi batasan, jadi kalau nggak punya wakil di DPRD boleh mencalonkan. Jadi mungkin PDI akan mencalonkan sendiri. Menurut analisa saya ya, bisa saja kemudian PDI Perjuangan dan partai yang tersisa akan mendukung salah satu kandidat yang menakutkan istana tadi. Entah itu Pak Ahok atau Pak Anies. Dan ini jadi seru, saudara. Demokrasi ada harapan lagi. Setiap di ujung lorong itu pasti ada titik cahaya. Nah, ini dia. Kalau salah satu kandidat ini maju, Pak Anies ataupun Pak Ahok, saya yakin Ridwan Kamil atau wakilnya yang dari PKS yang susah disebut namanya itu tadi, akan menang. Yaitu
menangis karena penyesalan. Saya Pak Jum, demikian Kelas Politik. Aman kan?